Seperti yang sudah kita tahu, kelompok Straw Hat Pirates dipenuhi oleh berbagai macam karakter yang memiliki macam-macam kekuatan dan ciri khas. Mereka telah mengalami banyak petualangan besar, juga sering berhadapan dengan musuh-musuh kuat, dan peringkat kekuatan krunya tentu berbeda-beda. Nah, penasaran dengan peringkat kekuatan kru terbarbar ini? Nih, Mimin persembahkan untuk kalian peringkat kekuatan kru topi jerami dari yang terlemah hingga yang terkuat. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong bosku bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece dari channel kita ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Number 10. Ke-10 ada God Usopp yang merupakan sniper handal dalam kelompok Straw Hat Pirates. Seperti yang sudah kita tahu, Usopp memiliki hobi berbohong sekaligus kepribadian yang pesimis dan penakut. Di masa lalu, dia seringkali lari apabila bertemu musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya, dan meskipun sudah berlatih selama 2 tahun di Pulau Boin, sisi negatif Usopp masih saja kambuh ketika dia berada dalam situasi yang sulit. Dalam pertarungan, Usopp memang merupakan kru yang paling lemah, dan hal ini juga sudah disebutkan oleh Eiichiro Oda loh, bahwa sampai kapanpun Usopp tetaplah kru topi jerami yang paling lemah dibandingkan kru yang lainnya. Kita tentu udah tahu keahlian utama Usopp adalah sniper atau penembak jitu, dan dia sendiri pernah berkata bahwa perannya di dalam kru adalah sebagai supporting atau pendukung dan bukan sebagai petarung garis depan. Namun meskipun Usopp merupakan kru dengan kekuatan terlemah, bukan berarti Usopp tidak berbahaya ya, karena kecerdasan sekaligus keberuntungan yang terdapat pada dirinya seringkali membuat dia menjadi karakter yang layak diperhitungkan. Ya, seringkali Usopp memegang peranan penting untuk memenangkan pertempuran melawan musuh. Contohnya saat dia menyelamatkan Luffy dari ancaman Sugar di Dressrosa. Number 9. Di peringkat berikutnya ada Nami yang merupakan navigator terhebat milik bajak laut topi jerami. Nami merupakan pencuri yang handal sekaligus ahli dalam navigasi dan pembuatan peta, yang mana dia memiliki mimpi untuk menggambar seluruh peta dunia. Sama seperti Usopp, dia juga merupakan bagian dari trio terlemah di Straw Hat Pirates. Namun tak bisa dipungkiri, kemampuan Nami berkembang pesat selama berlatih dan belajar tentang cuaca di Pulau Langit Waiteria. Saat ini, klimatak milik Nami sudah berada pada tahap yang sempurna, yang mana senjata itu mampu mengeluarkan serangan-serangan mematikan yang berbasis cuaca, seperti sambaran petir, badai topan, dan lain sebagainya. Yang mana berbeda dengan klimatak miliknya yang dahulu, serangan dari senjata yang sudah di-upgrade ini menjadi lebih kuat dengan skala yang besar. Apalagi saat ini Nami memiliki Zeus yang menjadi salah satu kartu as milik kru topi jerami. Number 8. Kru Straw Hat Pirates yang terkuat di posisi ke-8 adalah Tony Chopper, yang mana sudah kita tahu Chopper merupakan dokter yang siap sedia mengobati luka yang dialami teman-temannya selama pertempuran. Chopper memiliki kemampuan buah iblis Hitonomi, yang mana dengan menggunakan Rumble Ball ciptaannya, Chopper bisa bertransformasi ke berbagai wujud, dan salah satu wujud terkuat Chopper adalah Monster Point yang membuatnya mampu berubah menjadi monster raksasa. Nah, setelah latihan 2 tahun di Pulau Torino, Chopper akhirnya berhasil meningkatkan kemampuan transformasinya menjadi lebih kuat, dan dia juga bisa mengendalikan wujud monsternya tanpa kehilangan kesadaran. Melihat kekuatan yang seperti itu, Chopper sebenarnya adalah karakter yang potensial dalam bertarung. Meski sayangnya, dia memiliki sifat penakut sama seperti Usopp dan Nami. Number 7.
Franky merupakan manusia cyborg yang tubuhnya telah dimodifikasi. Dulu dia sempat mengalami kecelakaan hebat di laut sehingga sebagian organ tubuhnya tidak berfungsi. Namun dengan keterampilan mekaniknya, Franky berhasil mengubah tubuhnya menjadi cyborg yang dapat berfungsi sebagai senjata dalam pertarungan. Dan kemudian tubuh Franky menjadi lebih kuat lagi setelah remodifikasinya 2 tahun di Pulau Baltimore, kampung halaman Vegapunk. Kekuatan utama Franky sebenarnya terletak pada teknologi canggih yang tertanam di dalam tubuhnya, yang mana beberapa contoh dari senjata itu adalah launcher, tembakan cannon, dan laser beam yang menjadi serangan terkuatnya. Selain itu, kekuatan itu juga didukung oleh stamina dan semangatnya yang seringkali menggebu-gebu seperti yang terlihat saat pertarungan tangan kosongnya melawan Senior Pink. Di samping itu, Franky juga memiliki senjata rahasia yang berupa robot bernama Franky Shogun yang merupakan hasil karya terbesarnya selama 2 tahun, yang mana berdasarkan pemaparan itu, kekuatan Franky layak menduduki peringkat ke-7 dalam kru Straw Hat Pirates. Number 6. Selanjutnya ada Brook, sang raja jiwa. Ya, sebagai seorang pengguna buah iblis Yomi Yomi Nomi, Brook tentu mampu bangkit dari kehidupan, dan meskipun hanya tinggal tulang belulang doang, Brook merupakan karakter yang abadi dan tidak bisa mati kecuali jika seluruh tulangnya dihancurkan tanpa tersisa. Nah, kekuatan utama Brook sebenarnya terletak pada roh atau jiwanya yang telah dibangkitkan dari akhirat, dan hal itulah yang membuat dia mampu menakut-nakuti orang seakan-akan membawa mereka ke alam gaib. Sebagai seorang musisi, tentu kemampuan bermusik Brook tak perlu kita ragukan lagi. Dan sebagai seorang pendekar pedang, keahlian Brook juga mumpuni loh. Uniknya, pedang Soul Solic milik Brook ini memiliki efek khusus yang mampu membekukan lawannya, yang mana berdasarkan bacot Brook, efek beku itu berasal dari dinginnya alam kematian. Number 5. Di peringkat selanjutnya ada Nico Robin, sang arkeolog jenius dari Pulau O'Hara. Ya, merupakan satu-satunya orang yang selamat dalam insiden O'Hara. Kepintaran dan tekad Robin pun sudah kita tahu, yang mana ia sangat berhasrat untuk mengungkap sejarah abad kekosongan dunia One Piece. Memiliki kemampuan buah iblis Hana-Hana Nomi juga membuat Robin menjadi karakter yang cukup kuat dan handal bosku, yang membuat dia mampu menumbuhkan anggota tubuhnya. Selama time skip, Robin yang bergabung bersama pasukan revolusinya Dragon pun secara tidak langsung mengupgrade kemampuan Robin hingga berkembang pesat. Mengklon 1000 tangan, 1000 kaki, memata-matai musuh, bahkan mengklon diri sendiri pun jadi kemampuan yang acap digunakan Robin bersama Mugiwara no Ichimi. Dan tentu kemampuan itulah yang membuat dia menjadi karakter tangguh yang cukup susah untuk dikalahkan. Number 4. Selanjutnya ada si Koki Mesum Vinsmoke Sanji. Terlahir dari keluarga ilmuwan Vinsmoke, Sanji yang tak sesuai harapan ayahnya pun sering disiksa keluarga sendiri, yang akhirnya membuatnya melarikan diri, kemudian bertemu Zeff dan bekerja di Barati dengan menjadi Koki, hingga akhirnya bergabung dengan Mugiwara no Ichimi. Dalam bertarung, Sanji selalu menggunakan teknik kakinya yang sangat mematikan dan memiliki daya serang tinggi. Apalagi saat ini dia sudah menguasai haki setelah berlatih bersama Ivankov. Selain itu, kekuatan utama Sanji yang lain terletak pada kecepatan pergerakannya yang sangat gesit dalam bertarung yang melampaui manusia normal. Ya, salah satu teknik terkuat Sanji adalah teknik Diablo Jumbo yang mampu membakar fisik maupun organ dalam, yang mana melalui kekuatan tendangan itu ia mendapat pengakuan dari Doflamingo ketika duel mereka di Dressrosa. Nah, di Aquano ini kekuatan Sanji pun bertambah gila lagi nih setelah dia akhirnya mau menggunakan red suit milik keluarganya. Yap, teknologi red suit miliknya itu memberikan dia beberapa keunggulan dalam pertempuran, seperti menambah kecepatan, memberi pertahanan, dan efek spesial menjadi manusia tak terlihat.
Dan dengan mengkombinasikan red suit dan skill bertarungnya selama ini, tentu kekuatan Sanji bisa lebih menakutkan lagi. Number 3. Selanjutnya ada Jinbe sang satria lautan yang mengisi posisi ketiga kru terkuat bajak laut topi jerami. Merupakan seorang mantan Shichibukai sekaligus mantan kapten bajak laut matahari, Jinbe seperti yang sudah kita tahu adalah kru yang baru bergabung kembali dan mendapat kepercayaan untuk menjadi jurumudi. Nah, kembalinya Jinbe ke dalam kru Mugiwara no Ichimi tentu membuat berbagai pihak terkejut, contohnya Kid dan Law yang heran setengah mati karena baru mengetahui hal ini. Pasalnya, seperti yang seluruh halayak One Piece tahu, Jinbe adalah petarung yang sangat kuat dan pamornya dikenal di seluruh lautan. Sebagai manusia ikan, Jinbe pada dasarnya sudah sangat kuat dibandingkan manusia normal pada umumnya, yang mana kemampuannya ini didukung oleh teknik fishman karate yang sangat dia kuasai di samping tentunya penguasaan haki yang ia miliki. Beberapa bukti betapa menakutkannya Jinbe adalah dia mampu mengalahkan Charlotte Opera dalam sekali pukul di Pulau Whole Cake. Selain itu dia juga dapat menghempaskan Big Mom ketika ia dan kru Luffy yang lainnya tengah melarikan diri. Nah, di masa lalu, kekuatan Jinbe juga setara dengan kekuatan Ace. Terbukti saat mereka bertarung berhari-hari, Jinbe sanggup menahan luapan kemarahan sang tinju api. Number 2. Next, peringkat kedua ditempati oleh Roronoa Zoro. Mungkin ada sebagian dari kalian yang berpendapat bahwa Jinbe lebih kuat dari Zoro kan? Tapi menurut Mimin pribadi nih, kekuatan kedua karakter ini beda tipis. Terlebih, Zoro sudah jauh berkembang saat ini, ditambah lagi saat ini di Wano, Zoro mendapatkan pedang Enma milik Oden yang mampu meningkatkan semua potensi kekuatannya. Tentu sudah kita tahu, dibandingkan karakter yang lain, Zoro adalah kru yang paling sering latihan di kapal. Dia selalu berusaha untuk menjadi pria yang lebih kuat dari waktu ke waktu demi mewujudkan ambisinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, dan untuk mencapai hal itu, Zoro bahkan rela membuang harga dirinya dan meminta Mihawk untuk melatihnya. Kemampuan skill berpedang yang dapat memotong apapun dan kemampuan fisik yang di atas rata-rata, terlebih penguasaan Kenbun dan Bushisaku hakinya, tentu akan membawa malapetaka bagi siapapun nanti lawannya di Arc Wano kali ini. Number 1. Perlu diragukan lagi, peringkat pertama terkuat tentu diduduki oleh sang Baka Sencho, Monkey D. Luffy. Memiliki cita-cita untuk menjadi raja bajak laut dan menjadi orang yang paling bebas di lautan, Luffy seperti yang sudah kita tahu adalah tipikal orang yang bahkan rela mengorbankan jiwa dan raga demi mewujudkan impiannya itu. Dan meskipun Luffy adalah karakter yang konyol, tetapi dia memiliki karisma yang unik yang membuatnya dihormati oleh seluruh krunya. Selama petualangannya, Luffy selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi segenap krunya dari ancaman lawan, yang mana dia selalu meresikokan nyawanya dalam melawan para bos atau kapten, baik itu bajak laut ataupun pemerintah dunia. Saat ini kemampuan Luffy berada di level yang jauh berbeda dengan dia yang dulu, yang mana selain mengandalkan kemampuan buah iblisnya, Luffy saat ini juga telah menguasai haki tingkat tinggi yang tentu akan dipakainya untuk melawan Kaido nanti. Demikianlah bosku peringkat kekuatan kru topi jerami dari yang terlemah hingga yang dari semuanya itu, kru mana nih yang jadi favorit kalian bosku? Coba tulis di bawah ya. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa juga ya sampaikan di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.